Jalan-jalan ke Ternate. Teman-teman akan menemukan banyak sekali hal menarik yang tentu saja tidak ditemukan di luar. Memangnya apa yang tidak ditemukan di luar? Beras, daging, buah, pakaian, atau manusia sakti? Tentu bukan itu. Yang saya sebutkan tadi banyak ditemukan di luar Ternate. Lantas apa? Yuk cari tahu. Setiap daerah punya masyarakat yang perilakunya berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menjadikan daerah itu unik. Ternate pun begitu. Ia punya elemen masyarakat yang bikin kita mikir. Ternyata ada ya manusia seperti ini. Kalian tahu nggak? Saat penjuru Indonesia masih menetapkan jaga jarak dan sekolah online akibat COVID-19, masyarakat Ternate sudah saling berdekatan dan berhadapan layaknya sepasang kekasih yang saling merindu. Maksudku, sekolah di Ternate sudah bisa offline. Aktivitas di daerah ini sudah berjalan normal. Sekolah offline, kuliah offline, aktivitas jual beli di pasar sudah berjalan lancar, mal sudah buka, bahkan tidak menggunakan masker pun bukan menjadi problem lagi. Apakah pemerintah tidak tegas? No, pemerintah sudah sangat tegas. Lantas, apakah masyarakatnya yang tak patuh? Atau bahkan menganggap COVID-19 tidak ada? Saya bertemu dengan banyak orang kemudian bertanya terkait dengan COVID. Ada yang menjawab, saya percaya, tapi saya lebih percaya Tuhan. Ada yang bilang, itu hanya konspirasi. Ada yang tetap ikhtiar dengan menjalani prokes. Bahkan ada yang menganggap sebagai bisnis vaksinasi. Waduh, gawat ya. Saya nggak bisa menyatakan bahwa pemikiran tersebut salah besar. Kenapa? Karena ada hal baik yang akhirnya diperoleh. Dari mereka yang tidak percaya, saya belajar bahwa ada pikiran positif yang mereka tanamkan. Dari ketidakpercayaan, mereka jadi lebih tenang dan tidak mudah panik. Tetap melakukan aktivitas seperti biasa, yakni berjualan di pasar tanpa khawatir ada terkena COVID. Dan tahu apa yang terjadi? Di pasar tradisional yang begitu padat, tidak ada satupun ibu-ibu yang berjualan menggunakan masker. Wow, ini yang disebut dengan the power of emak-emak kali ya. Yang tetap dengan prokes luar biasa sekali. Paling enggak, dia menerapkan ajaran agama yang menyatakan bahwa manusia harus terus ikhtiar dalam menghadapi malabencana. Dalam psikologi, ada yang disebut dengan the law of vibration, yakni segala bentuk pikiran kita akan menggetarkan vibrasi yang ada. Atau sederhananya, yang datang pada kita adalah hasil pemikiran kita. Jika yang dipikirkan adalah hal positif, maka yang datang pun adalah hal positif. Pun sebaliknya, jika yang kita pikirkan adalah negatif, maka yang kita terima pun adalah hal negatif. Ibu-ibu yang berpikir bahwa COVID itu tidak ada, tidak sepenuhnya salah. Saya tidak bilang COVID itu tidak ada. Nyatanya ada, karena saya pun pernah terpapar. Tapi yang dibahas di sini adalah bagaimana ibu-ibu meminimalisir pikiran mereka terkait COVID, yang akhirnya menjadikan mereka tidak mudah panik sehingga jarang, bahkan tidak ada yang terpapar COVID. Ketika saya tanya, apakah pernah merasakan gejala COVID? Mereka bilang itu gejala biasa yang sebenarnya setiap hari kita rasakan. Sakit kepala, pilek, batuk. Setiap hari mereka merasakan penyakit tersebut. Nah, poin pentingnya lagi nih. Mereka meminimalisir pikiran sakit keras yang akhirnya menjadikan mereka baik-baik saja. Intinya, waspada itu penting, tapi mengendalikan pikiran negatif juga jauh penting.
Karena waspada tanpa pengendalian pikiran menyebabkan sakit mental. Ternate bukan hanya masyarakatnya, tapi juga sejarahnya. Kedaton kesultanan yang masih berdiri kokoh, lingkungan yang menenangkan, gak kayak dia yang bikin galau mulu. Serta rerumputan hijau yang masih asri bersih. Teman-teman akan merasakan hawa zaman dulu tapi sudah modern. Ya bayangin aja dah gimana tuh. Kesultanan yang dicatat sejarah sangat kuat, mampu menaklukkan Portugis dan Spanyol. Siapakah dia? Ya, Sultan Babullah. Tapi bingung sih, sekeren Sultan Babullah, sekaya Kesultanan Ternate, kok di buku sejarah Indonesia tidak dibahas? Ya, mentok-mentok cuma ada tulisan Ternate dan Tidore, serta Babullah dari Ternate. Udah, gitu doang. Istana Kesultanan ini terletak di pusat kota Ternate. Kalau di luar Ternate biasanya disebut alun-alun kota kali ya. Nah, ini pas banget nih di pusat kota berhadapan dengan pasar malam dan lautan. Ada juga salah satu benteng yang harus teman-teman kunjungi adalah Benteng Toloko. Dia terletak di pusat kota Ternate dan masih kokoh bangunannya serta terbebas dari yang namanya sampah. Saya juga baru sadar kalau benteng tersebut berbentuk kelamin pria yang menggambarkan kejantanan Portugis. Hebat juga ya mikir sampai di situ. Dibangun dengan batu kali yang tentu saja menjadikan benteng itu kuat banget. Dari atas benteng kita bisa lihat lautan Ternate. Bahkan suara air saja terdengar. Sebenarnya masih banyak nih pembahasan tentang Ternate. Tapi lain kali kita akan bercerita lebih lanjut tentang Ternate. Apalagi sejarahnya. Tenang-tenang, aku tidak beri harapan palsu terkait kelanjutan sejarah. Kan gak kayak doi yang biasanya PHP. Bercanda. Baiklah, itu tadi sedikit jalan-jalan kita ke Ternate. Sampai jumpa.